kebiasaan makan ikan. Tonton sampai habis ya videonya. Nah, sebelum kita beranjak lebih lanjut, aku ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu makanan dan kebiasaan makan ikan. Makanan adalah organisme, bahan atau zat yang memanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Sedangkan kebiasaan makan atau feeding habit adalah tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makanan. Nah guys, ternyata ada jenis ikan yang aktif makan selama 24 jam dan ada pula yang hanya pada waktu tertentu saja. Saat ikan aktif mengambil makanan dalam 24 jam disebut dengan feeding periodicity. Nah, ada tipe-tipe makanan ikan yang umum ditemukan, antara lain plankton, nekton, bentos, dan detritus. Berdasarkan jenis kelompok makanannya, ikan dibagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Dengan mengetahui jenis dan jumlah makanan ikan, kita dapat menyusun urutan kebiasaan makanan ikan yang dikemukakan oleh Nikolsky. Urutan makanan itu antara lain adalah makanan utama, yaitu makanan yang dimanfaatkan dalam jumlah besar. Lalu ada makanan pelengkap, yaitu makanan yang ditemukan dalam pencernaan dalam jumlah sedikit, dan makanan tambahan, yaitu jenis dengan jumlah yang sangat sedikit. Ada juga yang disebut dengan makanan pengganti juga loh. Makanan pengganti itu adalah makanan yang dikonsumsi jika makanan utamanya tidak ada. Jenis yang terakhir ini sangat bervariasi. Jumlah makanan yang dibutuhkan oleh suatu jenis ikan itu tergantung pada macam-macam makanan, kebiasaan makan, kelimpahan makanan, suhu air, dan kondisi umum dari ikan yang bersangkutan. Jenis makanan yang dimakan suatu spesies ikan biasanya tergantung pada umur ikan, tempat, dan waktu. Nah, dalam melakukan analisis makanan dan kebiasaan makan ikan, ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu. Di antaranya adalah pertama, ada mikroskop untuk melihat isi lambung dan usus, lalu ada timbangan digital untuk mengukur bobot biota uji, lalu ada kain lap atau tisu untuk membersihkan biota uji dan meja praktikum, lalu ada kamera digital untuk mendokumentasikan biota uji dan proses pengerjaan praktikum, ada cawan Petri sebagai wadah organ yang akan diamati, ada kertas label dan spidol permanen untuk memberi tanda pada biota uji agar mudah dikenali dan tidak tertukar dengan biota lainnya, ada botol sampel untuk menyimpan bagian contoh yang akan diamati, ada trash bag sebagai tempat sampah setelah selesai analisis, lalu ada alat benda untuk melakukan pembedahan dan pengambilan organ dalam ikan, lalu ada formalin 10% sebagai bahan pengawet bagian contoh yang akan diamati, lalu ada ikan segar spesimen yang akan diamati dan diukur serta dibedah, lalu ada kaca preparat untuk melihat diameter telur di mikroskop, lalu ada cover glass sebagai penutup preparat yang akan diamati di mikroskop, dan yang terakhir ada syringe untuk alat ukur volume lambung. Selanjutnya aku akan menjelaskan bagaimana kita akan melakukan analisis makanan dan kebiasaan makan ikan. Langkah pertama adalah siapkan sampel usus dan lambung yang sudah diawetkan dengan formalin, lalu sampel usus dan lambung itu kita timbang dengan menggunakan timbangan digital. Penimbangan dilakukan sebanyak 2 tahap, yaitu penimbangan lambung dan yang kedua adalah penimbangan lambung serta usus. Lalu lambung dan usus kita keluarkan isi dalamnya dengan cara dikerik atau diburai, lalu kita tambahkan aquades dengan perbandingan 1:4. Dan selanjutnya kita pipet untuk kita teteskan pada kaca preparat. Setelah itu kaca preparat tersebut ditutup menggunakan cover glass pada bagian sampel. Dan selanjutnya kita bisa lanjut untuk analisis menggunakan mikroskop. Bukan sebanyak 3 kali ulangan dengan lapang pandang sebanyak 5 untuk masing-masing ulangan. Jadi dengan total lapang pandang sebanyak 15. Dan jangan lupa kita dokumentasikan organisme apa yang ada di mikroskop tersebut. Setelah semua selesai, baru kita lanjut untuk identifikasi menggunakan buku identifikasi. Selanjutnya, aku akan menjelaskan beberapa aspek makanan ikan. Yang pertama, ada aspek Index of Preponderance. Index of Preponderance adalah evaluasi ragam jenis makanan dengan ikan menggunakan gabungan dari 2 metode, yaitu metode frekuensi kejadian serta metode volumetrik. Lalu yang kedua ada luas relung. Luas relung adalah sebuah indikasi bahwa jenis makanan yang dikonsumsi oleh ikan lebih beragam. Luas relung baik habitat atau makanan mencerminkan adanya
selektivitas kelompok ukuran ikan antar spesies maupun antar individu dalam suatu spesies yang sama terhadap pemanfaatan sumber daya tertentu. Ikan-ikan yang mempunyai luas relung makanan yang besar berarti ikan tersebut bersifat generalis atau tidak selektif, sedangkan jenis ikan yang mempunyai luas relung yang sempit itu artinya tandanya dia adalah spesialis atau bersifat selektif. Lalu yang ketiga ada tumpang tindih. Tumpang tindih adalah penggunaan bersama suatu sumber daya atau lebih oleh dua spesies ikan atau lebih atau tingkat kesamaan jenis makanan antara kelompok ikan pertama dan kedua. Lalu yang keempat adalah panjang usus relatif. Panjang usus relatif adalah perbandingan antara panjang usus ikan dengan panjang total tubuh ikan yang dapat diidentifikasi berdasarkan jenis kebiasaan makan ikan. Yang kelima atau yang terakhir adalah indeks isi lambung atau Index of Stomach Content atau ISC, merupakan perbandingan berat isi lambung dengan berat total tubuh ikan dalam bentuk persen. Nilai ISC menunjukkan seberapa banyak lambung ikan terisi oleh makanannya dalam bentuk persen. Nah, sekian video penjelasan materi pada sesi micro teaching kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.